أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. ونحن على هذه الآية الكريمة إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memperbaharui kesyukuran ini atas semua nikmat dan karunia yang masih lagi dan terus Allah curahkan pada kita semua. Kita berharap semoga di setiap nikmat yang kita dapatkan, rezeki yang kita raih itu di dalamnya Allah sertakan keberkahan. Dan dengan rezeki yang berkah ini pula kita tawassulkan semoga menjadi sebab di antara asbab untuk selamat hidup dunia kita dan selamat pula hidup kita kelak insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah yang berbahagia, kita sambung kajian rutin kita pada pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Di pertemuan bulan yang lalu pembahasan sampai sudah di bab ke-40 tentang kewajiban berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka kita sambung hari ini pada bab yang berikutnya, yaitu bab 41, sambungan dari bab yang sebelumnya. Kalau bab sebelumnya kewajiban berbakti, bab 41 ini tentang keharamannya durhaka kepada orang tua. Sehingga Imam Nawawi seolah-olah dengan memisahkan kedua bab ini agar kita memberikan perhatian kepada hal yang berhubungan dengan orang tua, bahwa kewajiban berbakti di satu bab dan keharaman durhaka di bab yang lain, sehingga kita bisa fokus, oh ini ternyata panduan syariat agar kita tidak jatuh dalam dosa yang dimurkai Allah. Di antara yang besar itu adalah durhaka kepada orang tua. Imam Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala mengawali dengan mengutip ayat yang ada di surah Muhammad, yang di situ Allah mengatakan, "Fa hasaytum an tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Apakah barangkali andai kata engkau semua berpuasa, maka engkau semua akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan ikatan silaturahim, wabil khusus pada kekeluargaanmu semuanya. Ulaika alladzina la'anahumullah. Orang-orang yang demikian itulah yang dilaknat Allah. Fa asammahum, lalu Allah pekakan pendengaran mereka. Wa a'ma absarahum, lalu Allah butakan penglihatan mereka. Di ayat yang lain, Imam Nawawi mengutip kembali dari surah Al-Isra yang ini sudah dibaca oleh kita semua pada bulan yang lalu, tentang kewajiban berbuat baik kepada orang tua dan larangan berkata apalagi membentak. Dan kita justru diminta untuk berkata kepada orang tua itu dengan ucapan yang mulia. Kita diminta pula untuk merendahkan diri kita, tawadhu di hadapan mereka, dan banyak mendoakan mereka seperti doa yang sering kita baca. Kalau dalam ayat itu, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada kemudian juga Imam Nawawi di bab tentang
durhaka kepada orang tua ini dari surah Ar-Ra'd yang isinya lebih kurang dengan surah Muhammad tadi. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ayat dalam surah Al-Isra sudah kita terangkan bulan yang lalu bahwa perintah buat baik dengan orang tua ini dalam syariat kita saking pentingnya sering digandengkan dengan perintah berbuat baik, perintah untuk menyembah Allah dan tidak menduakannya. Seolah-olah kata para ulama tafsir terutamanya bahwa kalau yang satu terlepas dari yang lainnya, karena ini digandengkan dalam banyak ayat, maka menjadi tak sempurna sesuatu yang lain tersebut. Contoh misalnya ada orang dia sembah Allah, dia taat kepada Allah, dia tak buat syirik, dia sholat, dia puasa, dia ngaji, dia haji, dia umroh, ya dia zikir. Tapi masa yang bersamaan ternyata ada masalah dengan orang tuanya. Itu boleh jadi dari amalan-amalan yang ubudiyahnya kepada Allah tadi ditangguhkan penerimaannya sampai dia perbaiki hubungannya dengan kedua orang tuanya. Itu yang di surah Al-Isra. Saking pentingnya dalam syariat kita ini bab berbuat baik dengan kedua orang tua. Nah, di surah Muhammad tadi Allah mewanti-wanti kita, diawali dengan sebuah ungkapan, dan ungkapan ini kalau kita lihat hari ini atau mungkin sejak dahulu sesuai dengan waktu turun ayat ini memang menjadi tabiat manusia, tapi tabiatnya negatif. Karena itu kita berdoa mudah-mudahan tak masuk dalam kelompok yang ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fahal asaitum in tawallaitum. Apakah engkau ini barangkali kalau sudah berpuasa. Jadi ada kalimat kalau sudah berpuasa, sehingga dulu ada seorang guru kita mengatakan penyakit orang yang mulai naik jabatan atau punya kedudukan, atau bisa juga orang kaya baru OKB, ya, itu diantaranya adalah antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Di antaranya itu adalah senang berbuat kerusakan dan memutuskan silaturahim. Ini kalau tak hati-hati ya, kecuali orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit orang yang kemudian mulai naik, mungkin popularitas, mungkin jabatan, mungkin dari segi materi, kekayaan dan sebagainya, itu mulai buat kerusakan. Dulu waktu penghasilan sedikit, tasarruf penghasilannya itu habis untuk perkara yang halal, misalnya untuk keluarga, nafkah, ya, mungkin sedekah dan sebagainya. Mulai naik pendapatan, mulai ada pos-pos baru pengeluaran, termasuk mungkin ke perkara-perkara yang diharamkan. Apalagi kalau sumber pemasukannya juga dari perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Ini penyakit-penyakit yang dulu mungkin waktu dia biasa-biasa saja belum ada penyakit itu, ya. Tapi ketika mulai ada duit, ya, ketika banyak kemudahan karena jabatan, peluang-peluang untuk berbuat kerusakan terbuka diambil. Atau misalnya berikutnya penyakit yang menyusul dari orang-orang yang kemudian mulai dapat kedudukan tadi, popularitas atau kekayaan, memutuskan silaturahim. Ya, dulu kawan dengan dia waktu masih di level bawah, tapi ketika dia mulai naik, kawannya masih di level itu, mulai dia macam tak kenal dengan kawan itu. Datang kawannya ngajak mungkin silaturahim, ditanya siapa kau ini? Oh haram, sampai nanya siapa kau ini? Awak dulu semakan misalnya, seminum, sepermainan, tapi karena mungkin merasa sudah hebat, ya, sudah naik jabatan, sudah beda kelas. Ini penyakit-penyakitnya. Kalau tak hati-hati, dia berbuat kerusakan dan memutuskan silaturahim. Nah ini juga bisa berlaku antara hubungan seorang anak dengan orang tua. Itu yang kemudian di surah Al-Isra korelasinya di bulan yang lalu kita sebut, yang ketika Allah meminta kita berbuat baik, wabil khusus ketika orang tua kita itu di usia sepuh. Imma yablughanna indakal kibar. Ketika orang tua kita sudah mulai masuk usia senja, kibar. Syekh di situ artinya orang tua, ya. Jadi syekh itu sebetulnya arti sebenarnya itu orang tua, ya. Arti sebenarnya. Kalau muda panggil syekh, kan kalau kita panggil kawan, syekh itu arti sebenarnya orang tua itu, ya. Tapi kadang-kadang
disematkan untuk orang yang alim ya. Nah, biasanya orang alim itu kalau sudah level tertentu kan usianya sudah tua ya. Kalau saya kurang senang dipanggil saya masih belum ya. Ya, belum layak juga. Baik, jadi orang tua sudah sepuh, anak-anak mungkin sedang di usia mapan-mapannya. Kalau orang tua kita usia 60 misalnya, nah pensiun ke atas 60, 70, itu anak kan usia sedang pakam-pakamnya, 40 tahun, 45 atau kurang dari itu. Dari segi jabatan mungkin sedang di level yang bagus, dari segi materi sedang jaya-jayanya, kesehatan sedang kuat-kuatnya. Sedangkan orang tua sudah mulai menurun. Pensiun dulu tidak pejabat, tapi karena pensiun cuma terima gaji pokok saja misalnya. Kesehatan sudah mulai penyakit berdatangan dan sebagainya. Di sini taruhannya seorang anak itu, apakah dia berbakti dengan orang tua atau tidak? Kalau orang tua masih muda, usia 40, anak-anaknya masih kecil, 15 tahun, 17, 10 tahun, itu jarang ada anak durhaka ya. Jarang. Anak-anak misalnya baru masuk SD 6 tahun, orang tuanya sedang usia-usia mantapnya 30 tahun, jarang anak itu durhaka. Kenapa? Karena masih bergantung dengan orang tuanya. Tapi ingat, ketika mulai itu naik jabatan, bagus promosi di kantor dan sebagainya, materi juga mampu, orang tua kita sudah mulai menua, hati-hati. Penyakit orang yang tadi disebut oleh Allah dalam surah Muhammad itu, kalau dia berbuat kerusakan jadi durhaka, atau dia lupa dengan kebaikan-kebaikan orang tuanya. Di sini memang tak sebut orang tua di surah Muhammad, dia buat umum ya. Kalau orang yang kemudian lalai ketika dia naik popularitasnya, jabatannya, materinya, biasa kemudian kalau tak hati-hati dia buat kerusakan dan putuskan silaturahim, maka apalagi kalau dua perkara negatif itu dia buat kepada orang tuanya. Dia merasa mampu ya, mulai jarang silaturahim, apalagi nak kasih atau berbagi sebagian rezeki. Orang tua mungkin tak pernah minta ya, sebagaimana kebanyakan orang tua. Ada orang tua itu yang minta dengan anak, ada ya, tapi mayoritasnya anak orang tua jarang yang menuntut balik atas jasa yang dulu dia buat untuk anak ya. Beda masa kita jadi anak kepada orang tua yang banyak tuntutan, tapi orang tua itu jarang ada, tapi mungkin tak banyak orangnya itu ya. Nah, karena itu kita sebagai anak lah yang kemudian mempertaruhkan bakti kita itu dengan orang tua. Waliyahzubillah kalau sampai kemudian terjadi seperti yang disebut dalam surah Muhammad ini. Wala'udzubillah min zalik. Ini ya yang ingin diingatkan. Hati-hati ya. Kita kalau sudah mulai usia-usia mantap mapan dari 40 ini kan memang secara khusus disebut dalam Al-Quran ya. Ada kajiannya nanti kalau ketemu babnya, rahasia umur 40 tahun disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau tak tahan lagi aku rahasia Ustaz ya, langsung dibuka di YouTube, banyak Ustaz yang sudah bahas ya, dari Ustaz kibar kita ya, itu silakan didengarkan. Nah 40 itu memang usia-usia yang sedang bagus-bagusnya itu. Di situ dipertaruhkan kita dengan orang lain. Apakah kita tetap jalin hubungan silaturahim yang bagus atau tidak? Apakah kemudian kita jatuh dalam perbuatan dosa, maksiat, kelalaian atau tidak? Apatah lagi kalau kelalaian, dosa, maksiat, memutuskan silaturahim itu dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya, bertambah lagi keburukan yang dia buat itu. Nah ini maksud dari surah Muhammad ini. Ingat-ingat ya, ini mungkin bisa kita rasakan ya, orang kalau sudah tadi naik jabatan, naik popularitas ya, bertambah materi, kalau tak hati-hati tadi, kalau tak dihiasi dengan tawadu, akhlak yang baik, dia bisa jatuh dalam dua kelalaian tadi. Yang dulu tak pernah mabuk, misalnya jadi mabuk. Yang dulu tak pernah main betino ya. Yang dulu kemudian tak pernah melakukan kelalaian-kelalaian yang tertentu dia buat karena merasa ada kesempatan dengan jabatan, popularitas atau materi yang dia bertambah tersebut. Ini ya pesan yang agung yang disampaikan oleh Allah dalam surah Muhammad tersebut. Baik, kita tambahkan satu hadis. Kalau tadi dari ayat Al-Quran, dalam hadis yang disebutkan di kitab Riyadhus Shalihin tentang bab durhaka ini, satu waktu Nabi SAW
pernah bersabda, kata beliau apa? Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Tidakkah engkau semua suka aku beritahukan perihal sebesar-besarnya dosa? Salatan, diulang-ulang oleh Nabi sampai 3 kali. Qulna bala ya Rasulullah. Para sahabat yang ditanya oleh Nabi tentu menjawab, iya Rasul. Galak kami mendengarnya, galak kami tahu. Apa itu Rasul? Kata Nabi apa? Al-israku billah wa uququl walidain. Wa kana muttaqian fajalasa faqala ala wa qawlu zuri wa shahadatu zur. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Ya, muttafaqun alaih. Jadi beliau berkata, sahabat-sahabat, di antara dosa besar yang besar betul, sebesar-besarnya dosa besar banyak. Ya, ada satu buku judulnya Al-Kabair, itu memuat hampir 70-an dosa-dosa besar. Yang terbesar dari yang besar itu kata Nabi pertama al-israfu billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah. Ini hati-hati memang ya. Baik syirik yang besar, jelas-jelas kita kemudian menduakan Allah, menjadikan sesembahan selain Allah, atau mempercayai yang selain Allah termasuk ramalan-ramalan, atau juga syirik yang kecil, berhati-hati seperti riya dan sebagainya. Kalau itu sampai mati tak ditaubati, dosa syirik terutama yang menduakan Allah dalam hal sesembahan, maka tak ada ampunan nanti di kehidupan akhirat. Dalam Al-Quran 2 kali Allah menyebut tentang ayat larangan kita kemudian mati membawa dosa syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, wa uququl walidain. Nah, ini yang berhubungan dengan yang kita bahas hari ini. Apa itu uququl walidain? Durhaka dengan orang tua. Jadi kalau berbuat baik itu kebaikan, itu ibadah, maka yang sebaliknya durhaka itu dosa besar. Bahkan termasuk di antara dosa terbesar dari dosa-dosa besar yang ada. Wa uququl walidain. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah yang sebelumnya bersandar kemudian duduk, lalu berkata lagi, ingatlah juga mengucapkan kedustaan serta bersaksi secara palsu. Ya, artinya dusta saat menjadi saksi. Itu diulang-ulangi oleh Nabi SAW, sehingga kemudian di akhir beliau mengatakan, alangkah baiknya jikalau beliau berhenti mengucapkannya. Ya, itu kata sahabat. Artinya Nabi mengulang-ulang betul, mengingatkan sahabat, hati-hati dosa-dosa ini, karena termasuk di antara dosa-dosa yang terbesar, di antara dosa yang besar. Syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan berdusta, termasuk bersaksi palsu. Dia berdusta ketika menjadi seorang saksi dalam suatu peristiwa. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita ingat-ingat betapa memang dengan orang tua ini harus dijaga betul. Keramat dunia kita itu ada orang tua, terutama pada ibu, ya, juga ayah kita. Dua-dua inilah yang kemudian harus kita jaga silaturahimnya sampai di antara kita terpisahkan. Baik orang tua kita yang wafat meninggalkan kita lebih dulu, atau kita sebagai anak yang pulang kepada Allah lebih dahulu daripada orang tua kita. Selagi kita masih hidup dan orang tua kita masih ada, disitulah kesempatan berbuat baik terbuka lebar. Sebagaimana juga kalau tak hati-hati orang durhaka kepada orang tuanya saat dimana mereka kedua-duanya masih hidup. Maka kita berdoa mudah-mudahan itu termasuk kelompok yang pertama, termasuk bab yang lebih awal kita bahas, yaitu orang-orang yang berbakti kepada Allah, yang dengan itu mudah-mudahan menaikkan derajat kita di sisi Allah, dan kita berlindung mudah-mudahan kita tak termasuk dalam barisan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kemudian dikatakan tadi di sambungan ayat di surah Muhammad itu, kalau orang kemudian mulai melakukan dosa, mulai berbuat kerusakan, mulai memutuskan silaturahim karena naiknya jabatan, popularitas, dan kekayaan tadi, apa kata Allah? Ulaika alladziina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang nanti akan dilaknat oleh Allah, dipekatkan telinga mereka, dibutakan mata mereka. Tentu maksudnya di sini artinya susah menerima kebaikan, susah menerima nasihat kalau kemudian terbiasa melakukan kerusakan dan memutuskan silaturahim karena keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini yang kita mintakan, mudah-mudahan kita terhindar, semakin baik posisi kita dalam pandangan manusia, mungkin jabatan, mungkin popularitas, mungkin kekayaan,
mudah-mudahan tidak kemudian menaikkan ego dan kesombongan kita. Justru mudah-mudahan semakin tawadu, semakin rendah hati, sehingga kita semua dicintai oleh penduduk langit juga oleh penduduk bumi ini, insyaallah. Saya rasa itu saja ya untuk bab yang baik sekali untuk kita diingatkan ini. Semoga bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohonkan sebanyak-banyaknya kebaikan. Saya rasa itu saja. Kita akhiri dengan membaca doa-doa penutup majelis. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Warzuqna birra walidina wajma' bainana wa bainahum fi jannatika an-na'im ya rabbal alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan, Kak. Boleh. Amalan apa yang terbaik kalau orang tua kita sudah meninggal? Dua-duanya. Untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Dalam satu hadis itu Nabi pernah menyebut ya amalan untuk orang tua yang sudah meninggal. Pertama, as-salatu alaihima, salat untuk keduanya. Salat di situ maksudnya doa ya. Termasuk yang kedua wal istighfaru lahuma, memintakan ampun kepada Allah. Lebih spesifik dari yang pertama. Kalau doa umum, yang kedua ini istighfar, memintakan ampun. Yang ketiga wasilaturrahim. Yang ketiga urutannya dulu dalam hadis Abu Sa'id itu wa infatu ahdihima min ba'di mautihima, menunaikan janji orang tua kita yang belum sempat dia tunaikan. Yang keempat wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima, sambut silaturahim dengan orang yang dulu dijalin silaturahimnya oleh orang tua kita. Yang kelima ikram sadiqihima, memuliakan kawan-kawannya yang masih hidup, kawan orang tua kita. Ini yang dalam hadis Abu Sa'id. Yang lima ini bukan untuk makasih, ya, belum ada sedekah. Nanti di hadis yang lain bersedekah atas nama orang tua juga jadi bakti anak yang masih hidup untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Kalau ini sudah dilakukan, insya Allah bagi kita anak yang masih hidup, ahli waris yang masih hidup dicatat berbuat baik. Walaupun orang tua sudah meninggal, bagi mereka yang sudah meninggal jadi kiriman pahala yang ditunggu-tunggu oleh mereka di alam barzakh. Ya, saya rasa itu demikian. Terima kasih.